Dukung KPK, masa sapu minta Adis tertibkan kantor darurat kubu Novel Baswedan di depan gedung KPK. Kelompok massa tergabung dalam gerakan Satu Padu atau SAPU menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 17 September 2021. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka mengecam aksi kubu Novel Baswedan yang mendirikan kantor darurat di depan gedung KPK. Dalam kesempatan tersebut, mereka pun menggelar aksi teatrikal berupa menyapu sampah di halaman gedung KPK dengan menggunakan sapu lidi. Hal ini dilakukan sebagai simbol membersihkan Novel Baswedan yang dianggap kerap melakukan manuver politik. Apa yang dilakukan Novel Baswedan hari ini dengan membuat kantor darurat depan KPK sudah melawan hukum dengan sangat tidak etis, tegas Koordinator Aksi Ahmad pada Jumat 17 September 2021. Menurutnya, manuver politik yang dilakukan oleh Novel Baswedan sangat merendahkan moral KPK. Oleh karena itu, pihaknya mendukung Ketua KPK untuk segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur hukum. Selain itu, Sapu lawan Novel juga mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk menertibkan kantor darurat di depan KPK. Jika Satpol PP dan pihak keamanan dalam KPK tidak bisa menertibkan kantor darurat yang tidak sesuai peruntukannya, maka sudah saatnya kita yang akan lakukan aksi bersih-bersih kepada mereka, jelasnya. Selain itu, mereka juga mendukung Firly mengeluarkan surat pemberhentian Novel Baswedan dari lembaga anti rasuah tersebut. Novel pun diminta berbesar hati untuk mengakhiri perdebatan mengenai polemik TWK pegawai KPK. Sebab kata dia, MA dan MK sudah memutuskan bahwa TWK sah menurut hukum dan tidak merugikan ataupun melanggar hak asasi manusia atau HAM. Artinya pemberhentian pegawai KPK atau berhenti tetap sebagai suatu kehormatan. Novel jangan baperan. Dan saatnya legowo mundur dan selesaikan kasus selama sarang burung walet. Upaya memaksakan diri Novel Jaas hanya menghambat pemberantasan korupsi di KPK. Jelasnya. Bagaimana menurut Anda? Awas, Ade Armando peringatkan Habib Rizik, ada cat mesum yang bisa buat boroknya terbuka lebar di hadapan publik. Aktivis sekaligus propaganda paham liberal Ade Armando mengungkapkan bahwa tersebarnya cat mesum dengan Firza Husein sudah sangat menghancurkan reputasi plus nama baik Habib Rizik Syihab. Menurut Ade Armando, bisa jadi pemerintah menjadikan kasus cat mesum antara Habib Rizik dan Firza Husein sebagai kartu sakti. Kartu tersebut bisa saja digunakan apabila kelompok radikalis muncul kembali dan menyerang pemerintah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ade Armando saat menghadiri acara jaringan Cokro Televisi saat menanggapi Kepala Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Fadil Imran pada Rabu 15 September 2021. Boleh jadi ini sebagai kartu traf bagi pemerintah. Kalau kelompok radikal selalu merongrong pemerintah, maka cat mesum segera dibuka kembali, sehingga membuat borok MRS atau Muhammad Rizik Syihab terbuka lebar di hadapan publik, ujar Ade Armando, dikutip dari laman Suara Pemret. Lebih lanjut, dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu meyakini bahwa kehancuran dari martabat serta kehormatan Habib Rizik akan tiba apabila cat mesumnya dibuka lagi oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Cat mesum itu menjadi ancaman tersendiri bagi pendiri sekaligus pemimpin Islamisme kelompok Front Pembela Islam itu. Habib Rizik diyakini oleh Ade Armando bisa berpikir ulang apabila hendak menerima orderan demonstrasi atau terus mengkritisi pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum, setiap kali pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menerbitkan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kelangsungan hidup kelompok tertentu, kelompok MRS langsung berisik di mana-mana, pungkasnya. Ade Armando melihat bahwa setiap kali pemerintah ingin menagih utang bantuan likuiditas Bank Indonesia, pasti tak lama setelahnya akan muncul isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan tenaga kerja asing dari Cina. Bukan hanya itu saja, menurut Ade Armando, isu-isu itu bisa muncul juga akibat adanya penertiban bisnis tidak efisien di PT Pertamina dan perampasan aset negara yang selama ini dikuasai oleh anak almarhum Presiden Soeharto. Suami dari Nina Mutmainah Armando ini hanya melihat Habib Rizik sebagai seorang simbol radikalisme di Indonesia. Maka dari itu menurut Ade, saat ini pemerintah memerlukan sejumlah rencana strategis yang efektif dan efisien untuk menghadapinya. Sementara itu sebelumnya Habib Rizik Syihab beserta tim kuasa hukumnya punya waktu 14 hari
untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kepala Humas Pengadilan Negara Jakarta Timur, Alex Adam Faisal menyampaikan, waktu tersebut terhitung sejak Pengadilan Tinggi DKI mengatakan putusan ke pihak Rizik dan juga tim kuasa hukumnya. Nanti putusan disampaikan oleh PT DKI ke terdakwa. Sejak saat putusan itu diterima terdakwa, itu saat penghitungannya. Kata Alex, pada Selasa 31 Agustus 2021 kemarin. Waktu 14 hari diberikan supaya tim kuasa hukum Habib Rizik dapat menyiapkan berkas memori kasasi perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor yang membuat Rizik divonis 4 tahun penjara. Meski kasasi ditangani Mahkamah Agung, namun pengajuannya tetap melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena merupakan tingkat peradilan pertama yang mengadili perkara. Namun pengajuannya tetap melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena merupakan tingkat peradilan pertama yang mengadili perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Para pihak atau JPU dan terdakwa, kalau mengajukan upaya hukum atau kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, nanti memori kasasi atau kontra memori kasasi dikirimkan ke Mahkamah Agung, terangnya. KPK buka pintu aduan Formula E, harusnya usut langsung dong, ditulis oleh Sardi di steward.com. Pada Senin kemarin, sekelompok massa melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut KPK turun tangan dalam mengusut Formula E. Terlebih ada hasil audit BPK terkait Formula E. Massa menilai gelaran Formula E ada potensi kerugian hingga 1,3 triliun rupiah. KPK meminta para pengunjuk rasa yang mendesak Formula E diusut agar melaporkan ke saluran pengaduan masyarakat, agar validitas informasi dapat segera ditindaklanjuti. KPK membuka pintu aduan Whistleblower System atau KWS melalui https kws.kpk.go.id untuk melapor. PLT juru bicara KPK Ali Fikri memastikan identitas pelapor akan dilindungi. Ali menyoroti kerumunan massa pendemo. Dia mengingatkan saat ini Jakarta masih PPKM level 3 dan dilarang ada kerumunan. Selain itu, pada masa PPKM COVID-19 level 3 yang masih berlaku di wilayah DKI Jakarta ini, penting juga bagi kita untuk bekerja sama, mencegah terjadinya kerumunan massa, kata Ali. KPK senantiasa mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih menyuarakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya yang dilakukan KPK melalui integrasi fungsi pencegahan, penindakan, dan pendidikan anti korupsi butuh dukungan penuh dari semua pihak, sambungnya. Ada plus minus dari KPK terkait saran agar masyarakat melaporkan kasus Formula E ke saluran pengaduan KPK. Plusnya adalah KPK mau membuka aduan, sehingga masyarakat luas dapat melaporkan kejanggalan, ketidakberasan, atau apapun yang melenceng dari Formula E, tentunya disertai dengan data valid. Minusnya adalah, kenapa KPK harus menunggu aduan dari masyarakat dulu baru mau bertindak?